Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview materi biosintesis metabolit sekunder jamur dari dasar hingga aplikasi bioteknologi dengan mata kuliah mikologi. Dengan pendahuluan, metabolit sekunder adalah produk alami yang disintesis terutama oleh bakteri, jamur, dan tumbuhan. Mereka adalah molekul dengan berat molekul rendah dengan beragam struktur kimia dan aktivitas biologis. Nama metabolit sekunder berasal dari pengamatan awal bahwa produksinya tidak diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi organisme. Berbeda dengan metabolit primer yang meliputi lipid, asam amino, karbohidrat, dan juga asam nukleat. Metabolit sekunder memainkan peran kunci dalam kelangsungan hidup organisme yang memproduksinya karena metabolit sekunder menentukan interaksi dalam lingkungannya. Saat ini, produksi metabolit sekunder adalah bidang penelitian utama bagi ahli kimia organik, ahli biologi molekuler, dan juga ahli bioinformatika. Metabolit sekunder jamur dalam kehidupan sehari-hari manusia. Di mana metabolit sekunder jamur ini memiliki dampak positif dan juga negatif pada masyarakat sejak zaman kuno. Salah satu contoh negatifnya ialah wabah ergotisme pada tahun 1039 yang disebabkan oleh konsumsi gandum hitam terinfeksi jamur Claviceps purpurea. Di sisi lain, jamur juga memiliki manfaat bagi manusia, seperti dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan penemuan antibiotik penisilin serta senyawa golongan statin. Selain itu, jamur juga digunakan dalam bidang pertanian dan industri untuk berbagai keperluan. Metabolit sekunder jamur dalam kehidupan sehari-hari jamur, di mana metabolit sekunder jamur memiliki peran penting dalam interaksi dengan lingkungan, termasuk melindungi dari tekanan lingkungan seperti sinar ultraviolet dan juga suhu ekstrim. Metabolit sekunder juga berkontribusi pada virulensi patogen terhadap manusia dan juga tanaman, serta membantu dalam kolonisasi relung ekologi tertentu. Beberapa contoh termasuk pigmen seperti DHN, melanin, dan cladofulvin yang memberikan perlindungan terhadap tekanan lingkungan, serta racun spesifik dan non-spesifik yang digunakan oleh patogen untuk menyebabkan infeksi. Selain itu juga, jamur bersimbiosis dengan memanfaatkan produksi metabolit sekunder untuk menjalin interaksi mutualistik dengan inangnya, seperti terpen yang diperlukan untuk pembentukan simbiosis ektomikoriza. Metabolit sekunder jamur juga dapat berperan sebagai senyawa antimikroba dalam persaingan dengan mikroorganisme dalam lingkungan yang sama. Keanekaragaman enzim biosintetik, di mana metabolit sekunder jamur diklasifikasikan menjadi beberapa kelas kimia utama tergantung pada prekursornya dan juga enzim yang digunakan untuk biosintesisnya. Poliketida, peptida non-ribosom, terpen, dan juga alkaloid indol disintesis oleh enzim inti yang masing-masing disebut poliketida sintase. Sintase peptida non-ribosom, terpen siklases, dan dimetiltriptofan sintase. Pada jamur ditemukan dua jenis PKS. Yang pertama, PKS tipe 1 iteratif dan juga PKS tipe 3. PKS tipe 1 adalah mega enzim dengan beberapa domain yang digunakan secara berulang-ulang untuk memanjangkan tulang punggung poliketida yang sebagian besar berasal dari asetil dan malonyl koenzim. Sementara PKS tipe 3 adalah enzim kecil yang terdiri dari domain ketosintase tunggal. NRPS adalah enzim multimodular besar. Setiap modul biasanya terdiri dari 3 domain yang dilestarikan.
Enzim hibrida antara PKS dan NRPS juga banyak ditemukan pada jamur. Metabolit sekunder tertentu tidak disintesis oleh enzim inti yang dilestarikan dan oleh karena itu sulit diidentifikasi dalam genom jamur. Peraturan ketat produksi metabolit sekunder. Regulasi tingkat pertama melibatkan faktor transkripsi jalur spesifik seperti AFGR yang mengatur produksi aflatoxin. Regulasi tingkat kedua melibatkan regulator global seperti CRA, ERA, dan PACC yang mengontrol ekspresi BGC sebagai respons terhadap sumber karbon, sumber nitrogen, dan juga pH. Genomik metabolit sekunder jamur. Studi tentang metabolit sekunder jamur telah berkembang dengan fokus pada beragam aktivitas dan fungsi biologis terutama setelah munculnya era genomik. Era genomik telah membawa pertanyaan baru tentang asal-usul dan evolusi biosintesis gen klaster jamur serta menyediakan alat baru untuk eksplorasi metabolit sekunder jamur. Jumlah dan keragaman genom jamur yang tersedia terus meningkat berkat perkembangan teknologi sequencing generasi berikutnya dan penurunan biaya sequencing. Regulasi gen. Pengembangan teknologi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi gen dalam jamur telah membuka pintu untuk mengaktifkan produksi senyawa metabolit sekunder yang tidak aktif secara alami. Ini penting karena banyak metabolit sekunder yang bermanfaat secara potensial tetapi tidak termanfaatkan karena tidak diekspresikan dalam kondisi standar laboratorium. Strategi seperti modifikasi kondisi kultur, budidaya bersama mikroorganisme, dan modifikasi genetik telah terbukti berhasil dalam menekan produksi metabolit sekunder yang diam. Misalnya, pendekatan seperti OSMA, satu strain banyak senyawa, telah membantu mengungkapkan beragam senyawa baru dari jamur dengan menumbuhkannya dalam berbagai kondisi dan substrat. Selain itu, teknologi ekspresi heterolog telah menjadi alternatif yang menjanjikan untuk mengaktifkan jalur biosintetik yang tidak aktif pada jamur. Ini memungkinkan kita untuk mengekspresikan jalur biosintetik dalam inang heterolog seperti ragi atau jamur berfilamen yang menghasilkan produksi metabolit sekunder yang sulit diprediksi. Strategi ini memungkinkan kami untuk menghasilkan senyawa baru dalam jumlah industri secara efisien, memperluas potensi aplikasi bioteknologi dalam pengembangan obat-obatan dan bahan kimia. Kesimpulan dari materi tersebut sangat informatif dan komprehensif dalam membahas biosintesis metabolit sekunder pada jamur. Berbagai aspek penting telah dicakup, mulai dari identifikasi gen biosintetik, regulasi produksi metabolit sekunder, peran enzim dalam proses biosintesis, hingga aplikasi bioteknologi dalam memanfaatkan senyawa bioaktif dari jamur. Penelitian tentang interaksi jamur dengan inangnya, pengembangan terapi peptida, dan juga penggunaan alat bioinformatika untuk optimalisasi produksi senyawa bioaktif juga merupakan topik yang menarik. Selain itu, pembahasan tentang penggunaan enzim simerik, konsep biologi sintetik plug and play, dan pengembangan alat bioinformatika untuk memprediksi kelompok gen biosintetik pada jamur memberikan wawasan yang berharga dalam bidang ini. Terdapat juga penekanan pada pentingnya regulasi ketat produksi metabolit sekunder pada jamur, serta tantangan yang masih dihadapi dalam memprediksi senyawa yang dihasilkan. Secara keseluruhan, materi tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang biosintesis metabolit sekunder jamur dan relevansi pentingnya dalam aplikasi bioteknologi. Penjelasan yang jelas dan rinci, serta pembahasan yang komprehensif membuat materi ini sangat bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dalam bidang ini.
Em, Mungkin itulah review materi dari saya. Jika ada kesalahan serta kekurangan dalam pemaparan review materi, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.